Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsadal ukula ila tauhid wa hadaha wa awluha adillata wahdaniyati wa jallaha wa abtala bibarakhinil haq subhal batil. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, takzim kami Badan Kemakmuran Masjid Al-Ittihad Perumahan Bukit Permai Cibubur, Imam Rawatib, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bertepatan pada hari ini tanggal 20 Agustus tahun 2023 milenial, atau bertepatan pula dengan tanggal 3 Safar 1445 Hijriah. 3 hari yang silam, 3 hari yang lalu kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Usia yang sangat mapan, insyaallah 78 tahun Indonesia sudah merdeka. Tema kita pada pagi hari ini adalah Islam menjawab problematika kepemimpinan dan akhlak manusia, kemerosotan akhlak. Memang tema ini sangat penting dikaji dalam konteks kekinian, dalam situasi dan kondisi negara kita ini yang sedang mengalami berbagai macam persoalan, terutama dalam aspek kepemimpinan. Nabi SAW adalah seorang figur pemimpin yang diakui bukan hanya umatnya. Bahkan Rasulullah SAW yang tidak berjumpa dengan seorang penulis buku Michael Hart, dari 100 catatan manusia terbaik, Rasulullah SAW menduduki ranking pertama sebagai manusia terbaik, good man, pemimpin yang cerdas, bercakrawala luas, dan pemimpin yang bijaksana. 3 hari yang lalu kita melaksanakan memperingati pesta kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Saya pribadi, ibu bapak jangan ikut-ikutan. Saya pribadi melihat pesta demokrasi ini, melihat peringatan ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, tidak pernah terkesan bahwa ini upacara atau ritual yang dilakukan dengan khusyuk kalau kita ibadah. Artinya tidak menunjukkan kewibawaan dari atas sampai ke peserta upacara. Pertama-tama yang saya pribadi jangan ikuti, yang saya nilai topi Jokowi sudah tidak klop dengan postur tubuh. Enggak benar ini Pak Haji. Kita bukan menghina, bukan, karena bukan cuma saya, ada beberapa masyarakat yang kritis lalu mengatakan, kalau upacara ritual seperti ini, upacara kemerdekaan, tidak boleh menggunakan pakaian adat. Karena kita ini ada berapa sekarang? 38 provinsi. Dulu 27 provinsi, kemudian dimekarkan jadi 34 provinsi. Sekarang sudah 38 provinsi. Kalau menjabat 2 periode cuma 10 tahun, hanya 10 provinsi setiap tahun. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Qul amrah rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wad'u mukhlisina lahud-din kama ba'da'akum ta'udun. Hadapkan wajah dirimu ketika sujud menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan
ketaatan. Jadi jangan cuma masyarakat yang didorong untuk sadar, seorang pemimpin harus taat. Taat kepada apa? Taat kepada hukum, taat kepada konstitusi, taat kepada apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Saya sekali lagi di momentum seperti ini bukan memuji-muji Anies Baswedan, ya, ABG, asal bukan Ganjar saja, begitu kira-kira. Pak Prabowo, Anies Baswedan, ini Ganjar Pranowo, mereka ini adalah kandidat presiden. Sekarang masyarakat bingung, siapa kira-kira yang kita pilih? Dan kita yang duduk di pagi hari ini pasti ada yang pro Anies, ada yang pro Prabowo, ada juga Ganjar. Tidak bisa dipaksakan, tidak bisa. Saya pribadi dengan keluarga dulu pendukung Prabowo, sekarang pendukung Anies. Pelin-pelan juga saya ini Pak Haji. Pelin-pelan tapi saya menggunakan rasionalitas saya. Wa minan nas man yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada kata Allah, sebagian manusia di antara kamu, kata Allah dalam Al-Baqarah, ada kata Allah, sebagian manusia di antara kamu mengaku beriman kepada Allah, beriman pada hari kiamat. Apa artinya? Mereka menunjukkan diri bahwa mereka adalah orang mukmin, orang beriman, percaya kepada Allah. Qul amanu billah, mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada hari kiamat. Berarti mereka orang Islam. Tapi Al-Baqarah mengatakan mereka menipu orang Islam, orang mukmin, beragama Islam tapi menipu orang Islam. Saya di Masjid Al-Ittihad ini satu hal sering saya selalu bilang sama istri setiap pulang dari ceramah, itu Masjid Al-Ittihad kebanyakan opa-opa, kebanyakan orang tua-tua. Mereka hadir setiap kuliah subuh, mereka hadir di setiap momen 5 waktu, dan mereka tidak pernah melakukan hal-hal buruk karena mereka sujud, sholat. Orang yang sholat jauh dari kemungkaran. Nah, lalu kita bicarakan soal Panji Gumilang. Detik-detik polisi menaikkan ke penyidikan, dan rekeningnya diblokir. Apa kata pemimpin ini? Pemimpin pesantren Pak, harus kita kupas juga. Pemimpin pondok pesantren yang membina ribuan anak cucu kita, para santri. Saya punya anak perempuan baru naik kelas kemarin, Madrasah Sanawiyah. Kiainya Dr. Abun Bunyamin, pesantren Al-Muhajirin Purwakarta. Saya dikasih majalah oleh pesantren sebagai orang tua santri yang mengawasi langsung anak saya. Saya lihat ke sana, disiplin pesantren ini seperti kantor. Satu buku dikasih, majalah dikasih, bertuliskan slogan sosok kiai. Apa yang beliau katakan? Amanah, perwujudan dari amanah adalah iman. Tidak beriman orang yang tidak bersikap amanah. Amanah adalah perwujudan daripada iman. Tidak beriman seseorang apabila tidak bersikap amanah. Nah, jadi memang persoalan seorang pemimpin itu betul-betul pemimpin kalau dia amanah. Beberapa tokoh guru-guru besar di Indonesia, termasuk kawan saya dari Manado, Rocky Gerung, itu mereka sedang membuat satu pertemuan dan mempublikasikan, mengupload di YouTube yang begini-gini. Di situ ditulis pemakjulan Jokowi. Jadi sudah ada benih ke sana. Kenapa? Karena masyarakat sudah tidak puas melihat ini. Sama dengan pemimpin yang kemarin ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Setiap musibah, setiap masalah, setiap ujian dari Allah pasti ada maknanya. Pemimpin ditangkap, jenderal ditangkap, dimasukkan ke penjara. Anak saya seringkali ceramah di sini, selalu paling depan jenderal 3 bintang, Banton Barul Alam. Allahu Akbar. Ini kalau semua jenderal begini, Teddy Minahasa mungkin tidak masuk penjara, Pak.
Ya, nanti sudah di pengadilan, sudah di meja hijau, baru pura-pura pakai ayat Al-Quran. Itu dia. Pakai jilbab, mulai menghadap pengadilan. Sudah di meja hijau, baru pura-pura alim. Nah, ini nih. Nanti sudah berhadapan dengan hakim, baru pura-pura alim. Tapi di luar cuek, acuh dengan Islam. Tidak amanah. Amanah terhadap ilmu Islam, amanah terhadap keluarga, amanah terhadap Nabi Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amantu billahi wa bima qala Allah ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah implementasi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan hanya ucapan, bukan hanya sebutan, bukan hanya pengakuan, dibuktikan dalam eksistensi kehidupan kita. Dalam kondisi bagaimanapun harus betul-betul menunjukkan diri, jati diri saya seorang yang beriman kepada Allah. Supaya apa? Iman itu terbukti benar dalam kondisi yang bagaimanapun. Pangkat, jabatan, kedudukan, harta, keturunan itu tidak menjamin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan itu hanya permainan dunia, itu akan tinggal. Iqra kitabaka bin nafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisap atas perbuatanmu. Seorang pemimpin hukumannya lebih berat daripada orang yang mereka pimpin. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu jelas memberikan peringatan kepada kita kondisi kehidupan pemimpin di dunia, mulai dari riwayat Fir'aun, pemimpin zalim, kemudian Qarun, orang kaya yang tidak amanah. Yang ketiga adalah Haman, kalau tidak salah. Haman ini seorang cendekia. Dia pintar, dia tahu ilmu agama, dia tahu sains, tapi dia berkhianat kepada kebenaran. Dan kebetulan di Indonesia terjadi itu. Allahu Akbar. Betul apa betul? Terjadi. Ada kiai, ada ulama, ada yang mengaku sebagai pejuang Islam, kemudian berbalik menjadi pengkhianat. Salah satunya ini, setiap tahun munafiknya tidak pernah habis tuban Vespa di kepala. Jangan tersinggung jenderal. Tapi jenderal punya tidak seperti ban Vespa. Itu Kimulin punya, maksud saya. Itu dia pakai imamah. Orang kalau sudah pakai imamah sesuai dengan akhlak, berarti dia amanah. Tunggu kita bicara kepemimpinan, leadership. Seorang leader tidak pernah cari pengikut. Siapa yang pernah belajar tentang ilmu leadership? Di mana ada seorang pemimpin mencari pengikut? Tidak ada. Saya kasih contoh. Presiden Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Dia punya bapak itu cuma seorang petani dan dia belajar hukum secara otodidak. Tapi Abraham itu mempersatukan hitam dan putih. Tidak ada pengikut Abraham Lincoln, orang yang mengikuti dia. Dia tidak paksakan orang dan tidak pernah mengadu domba. Ini yang terjadi, tukang adu domba. Ini. Jadi kalau pintar pasti berhadapan dengan pintar. Goblok pasti temannya Memang bangsa ini perlu dididik. Jadi kalau ada bahasa-bahasa, diksi-diksi yang tidak santun, negara kita ini harus kita sadari bahwa negara kita ini negara yang santun dan beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi kesantunan dan adab yang kita ejawantahkan dalam kehidupan tidak jadi contoh yang dari atas. Di atas tukang adu domba. Asal dukung dia, asal pendukung dia, biar buta huruf, biar ijazah palsu, boleh memimpin. Ini dia. Ini yang ditakuti. Ini kalau Anies naik, rata semua itu. Insya Allah, amin ya robbal. Mesti respon cepat, aminkan begitu, jangan diam-diam. Apa namanya? Mesti cepat tangkap bahwa pemimpin yang betul-betul belajar tentang leadership, mulai dari cara duduk, cara berdiri, cara berpidato. Bahkan kalau kita belajar tentang leadership, orang yang berpidato, orang yang melaksanakan konteks
menyampaikan sebuah persoalan dalam konteks lisan, dia harus pegang mic dari sebelah kanan, bukan kiri. Ini dalam studi leadership. Begitu juga menyekah keringat, tak boleh dengan jas, wiskap dan lain sebagainya. Beliau ini pemimpin kita pakai tangan begini. Saya bilang, dah pernah belajar leadership ini. Nah, benar ini, insya Allah. Ya, tidak bisa. Makanya itu barat bule-bule itu, walaupun mereka kafirun, tapi akhlak dan moralitas mencontohi Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah. Ada teladan yang baik di dalam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini kita sebagai umat Islam mau tidak mau ikuti teladan beliau. Saya dari kafir masuk Islam, tertati-tati merangkak saya, kendati saya contohi apa yang beliau lakukan. Bangun di malam hari, bahkan sampai tidur pun baling miring ke kanan untuk menjaga struktur jantung dan darah di dalam tubuh, sudah saya ikuti. Bahkan pernah saya ikuti di kota Medan, ada namanya Sulu, panggil sama saya, Ustaz mau rasakan cara tidur Nabi. Ya, boleh guru. Satu malam Ustaz tidak tidur ya? Iya boleh. Diuji saya Pak Haji di kamar gelap, baring di atas, tidak pakai kasur. Begini cara tidur Nabi. Tempelkan tangan ini di kuping, tidur. Jangan sebelah kiri jantung katanya, sebelah kanan. Sakitnya minta ampun kok, Jenderal, karena dia jaga, jangan gerak. Jadi saya tidak gerak saya. Padahal saya kalau sudah baring begini, itu kalau tidur, posisi kepala saya di utara, kaki saya di selatan, bangun, kepala saya di selatan, kaki di utara. Tidak pernah diam saya kalau tidur. Tapi kok bisa-bisanya sampai pola tidur saya ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana rujukannya? Mana saya lihat rujukannya? Ada kiai? Ada, dipelajari. Ini supaya apa? Netralitas jantung kita, paru-paru kita terjaga. Oh begini, sampai tidur juga kita harus ikuti. Iya, sampai cara tidur. Dan memang pertama-tama susah. Terbiasa. Akhirnya anak saya laki-laki karena ikut saya tidur begitu, sampai sekarang dia tidur begitu. Biar mau dilurusin tetap dia balik ke kanan begini. Dan sejak saya masuk Islam, tidak pernah saya tidur di spring bed yang besar. Kalaupun saya berdakwah keliling daerah, lihat spring bed besar, tetap saya tidur di lantai begini. Yang empuk itu sudah tidak enak sama saya. Iya. Lebih terhormat, lebih mulia mengikuti sikap karakter daripada Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pertanyaannya sekarang, Jokowi kira-kira ikut Rasul tidak? Ini sudah, jangan terlalu hajar Pak Jokowi, karena dari penampilan saya lihat begini di foto, innalillahi, kenapa sampai miring begini tuh topi? Aduh, Pak Jokowi, tahun terakhir antum memberikan pidato kenegaraan. Tahun depan sudah tidak bisa. Insya Allah tahun depan Anies yang pidato. Amin ya Rabbal. Nggak usah pakai bicara politik, to the point, open speak, bicara langsung. Begitu. Nggak mungkin kita dipanggil polisi. Kalaupun dipanggil, ada jenderal juga dipanggil. Sama-sama kita jenderal. Ya, banyak polisi dukung Pak Anies, banyak tentara dukung Pak Anies. Enjoy kita dalam Pilpres ini. Yang penting Pak Jokowi turun dulu. Kalau Pak Jokowi turun, ihsaru salasa asnafin minan nasi wahum. Waspadalah kata Nabi dengan 3 manusia di antara kamu. Yang pertama, al ulamaul gofilun, ulama yang lalai. Ini berarti juga turun. Ulama Pak Ma'ruf. Kemarin dia upacara saja lewat mana jalannya. Lewat mana ini? Banyak tersinggung Pak Haji. Di sini banyak orang tua-tua. Mesti cari pemimpin yang bastotan, gagah, kuat. Contohnya saya beginilah. Masih
Masih kuat kawan. Itu dia. Jangan cari yang sudah upcare. Artinya sudah cocok Agus dengan Anies. A double, A kuadrat. Agus dengan Anies. Dua-dua gagah. Dua-dua output Amerika. Dua-dua pintar. Satu mantan tentara, satu mantan seorang akademisi. Ini dia, pas kompak. Jadi ketika muda-muda yang memimpin, tua-tua tinggal duduk manis memberi nasihat. Ulamaul qafilun. Yang kedua, ini persoalan bagi seorang pemimpin. Wal fuqaraul mudahinun. Orang miskin yang innalillahi, masih banyak Pak Haji. Bagaimana miskin sombong itu? Sudah susah melarat tidak mau sholat. Ini pekerjaan seorang pemimpin. Angka kemiskinan di negara kita semakin bertambah, dan ini rentan sekali diperalat untuk selalu mengamuk. Jadi konteks demokrasi politik kita bukan lagi otak tapi pakai otot. Keluar parang-parang dari kampung, sampai laporan ke Mabes sana telanjang, badan penuh tato, kemudian selalu memperalat suku. Negara kita ini negara yang sedang dalam proses perjalanan dalam konteks modernism and secularism, dan menuntut seorang anak muda, seorang pemimpin betul-betul bercakrawala luas. Kalau pemimpin tidak kuat dengan intelijensinya, pemimpin tidak kuat dengan kemampuan IQ-nya, maka dia tidak mampu melawan arus kritikan publik. Kalau dia sudah tidak mampu menghadapi kritikan publik, dia bangun lagi satu negara di seberang lautan sana. Pindah lagi ke sana, datang lagi pemimpin yang tidak mampu. Di mana lagi? Bangun lagi di sana. Cari tempat-tempat yang dia bisa memainkan tipu daya dan segala macam kamuflase. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa gazalika ja'alna fi kulli qaryatin akhbira mujrihim liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashurun. Kata Allah, dan demikianlah suatu negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat, pemimpin-pemimpin yang jahat. Untuk apa? Agar mereka melakukan tipu daya di negeri itu, di tengah penduduk itu. Kata Allah, tapi mereka hanya menipu diri mereka sendiri tanpa menyadarinya. Konteks surat Al-An'am ini yang saya baca dengan Al-Baqarah tadi hampir sama. Kelanjutan ayat tadi, wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka menipu orang-orang beriman. Artinya begini, konteksnya tepat sekali, sesuai dengan apa yang terjadi. Semua mengaku beragama Islam. Kalau disebut munafik, marah. Padahal betul-betul mereka adalah golongan munafik. Bagaimana tidak munafik? Bersekutu dengan kafir, lalu kemudian ulama yang mereka serang. Ketika kita melakukan kritikan, kita begini, seharusnya kita malu sama Rocky Gerung itu. Dia itu bukan Kristen, bukan juga Islam. Dia di tengah-tengah, Krislam. Separuh Kristen kafir, separuh Islam. Dia seorang filsuf. Dia menguasai science of mother. Dia menguasai ruang induk dari semua ilmu. Ketika hakim tanyakan tentang ekonomi, pasti dia kunyah. Persoalan hukum, apalagi persoalan sains, dia kuasai. Segala bentuk realitas ilmu, dia adalah seorang filsuf. Dalam suatu negara pasti ada filsuf, dan kalau ada filsuf pasti korban rezim. Jadi saya nggak kaget lihat, dia mengutarakan kata-kata dengan istilah apa kemarin, bajingan, istilah tolol, istilah pengecut, ya, ditujukan kepada siapa? Itu adalah ambisi yang dia sampaikan karena melihat keterpurukan masyarakat yang bodoh. Maka Nabi SAW mengatakan, kita harus waspadai bidakwatil fuqaroi. Kita harus waspadai doa orang-orang miskin. Mereka tidak seperti Rocky mengkritisi, tapi awas, doa mereka ini mengandung racun, akan membunuh petinggi-petinggi yang zalim yang dikatakan Al-An'am tadi. Di dalam Al-Baqarah begitu jelas Allah katakan. Apa yang Allah katakan? Kalau kita lihat dalam kondisi politik, dari awal saya berceramah saya sudah bilang, jangan pernah mengganggu
eksistensi kepribadian daripada pribadi Jokowi. Memang sengaja dia dipasang, begitu kita ganggu pribadinya, publik yang tadinya dukung kita berbalik mendukung Jokowi. Ini taktik yang rezim ini lakukan. Saya makanya dari dulu tidak pernah ada dalam organisasi Islam manapun. Saya kesana kemari berdakwah dengan istri, anak. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naksabandiyah, saya bukan Al-Wasliyah. Saya keliling Indonesia hanya bertiga, istri, anak. Ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak naik mobil, dari Merak Bakauni, ke Makassar, ke Sulawesi, ke Manado, dari Jakarta Surabaya naik feri 35 jam, mobil muat di atas feri. Dan feri itu bukan milik orang Islam. Feri itu, kapal penyeberangan itu milik semua orang beragama, semua masyarakat Indonesia. Tidak menutup kemungkinan kapten kapalnya juga kafirun. Karena pernah saya naik kapal dari Surabaya pergi ke Banjarmasin 22 jam turun di Banjarmasin. Saya Islamkan kapten kapalnya di atas laut. Dia bilang, anak buahnya masinisnya kasih tahu, Cap, itu ada Ustadz Yahya di sini, orang Manado, sama dengan Cap. Di mana dia duduk? Dia enggak di ruang tamu, biasa dia cari tempat kopi karena dia merokok. Cari tempat kopi, dicari, coba cari ke sini. Kebetulan kapten kapal ini duda. Dia duda pacaran dengan perempuan orang Banjarmasin, kebetulan Islam. Sudah beberapa kiai yang paling hebat di Banjarmasin sudah berdialog, nggak mampu Islamkan dia. 5 menit saya bicara, langsung masuk Islam, menangis. Dicoba panggil ke sini, saya mau tanya tentang Islam. Bawalah saya ke atas, ke ruang kapten. Oh ini Pak Ustadz, dari Manado? Iya, sama-sama. Oh saya orang Manado Ustadz. Iya bagus, cocok itu. Ya, kita orang kan ada simbol di Manado. Kita orang semua basudara. Terus sekarang agamanya apa? Saya Kristen Ustaz. Kalau di Manado Gemim ya? Iya. Oh berarti kita sama dulu. Dulu saya Gemim, gereja Masehi Injili Minahasa. Dulu saya Protestan, sama dengan Anda. Terus apa yang Anda mau tanyakan? Saya mau tanyakan Ustaz, Ustaz kok bisa masuk Islam? Iya memang saya masuk, bukan saya masuk Islam, Islam yang masuk ke saya. Mana ada orang Manado mau masuk Islam? Tidak ada orang Manado masuk Islam. Islam yang masuk ke saya. Bagaimana Ustaz bisa tinggalkan keluarga-keluarga di Manado? Kita ini kan keras. Saya Ustaz mau masuk Islam tapi takut diusir. Takut diusir ente? Iya. Kira-kira kalau Anda di Manado dan Anda meninggal hari ini, kira-kira Anda sekarang di kapal turun di Banjarmasin, Anda juga meninggal, apa keluarga bisa tolong? Pertama-tama buang pikiran itu, pikirkan tentang bagaimana kalau dalam sekejap dimanapun kalian berada, wa makana lin nafsin an tamuta illa biidznillah, kitabah muajjalah, waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu dulu Anda pegang, jangan dulu bicara perbandingan agamanya, bicarakan dulu tentang hidup dan mati. Mana ada dalam konsep Kristen seseorang yang mati itu dijamin. Yang menjamin dalam konsep doktrin Kristen, doktrin bukan dogma. Bapak mesti bedakan dogma dan doktrin. Dalam ajaran Kristen, seseorang itu diyakini akan selamat kecuali Yesus akan menyelamatkan, karena dia juru selamat. Kita nggak pakai juru selamat. Biar selamat belum tentu selamat. Maaf kalau ada nama selamat di masjid ini. Jadi saya bilang Anda pegang itu, jangan dulu masuk ke konsep teori. Sama dengan Rocky kalau mau ingin mendalami Islam, jangan dengan UAS, dengan Yahya Waloni. Itu cocok itu, insya Allah 1 jam saya jamin. Jiwai Rocky dalam perspektif antropologi budaya. Jiwai Rocky dalam kompetensi kemampuan Rocky sebagai filsuf. Jiwai Rocky dalam kultur dan budayanya. Dan jiwai Rocky dalam pemikiran yang sering dia katakan bahwa dia adalah seorang yang tidak pernah beragama. Kalau bilang ateis, diakui Islam. Karena ateis tidak pernah menghargai Islam. Nah, kalau sudah tahu persoalan ini, baru kita bicara teologis.
Dan Al-Quran jangan pernah kita bandingkan, karena Al-Quran bukan kitab pembanding. Al-Quran adalah yang meluruskan apa yang bengkok-bengkok di dunia ini, baik terhadap kaum mukmin, apalagi kepada orang kafir. Makanya saya bilang, orang kafir tidak saya benci. Sayang melihat mereka, sekaya apapun, tinggi apapun jabatan mereka, kalau kafir, antum adalah umpan jahanam. Saya bilang sama beliau, sekarang saya mau tanya satu saja, apa Anda masih percaya Yesus itu Tuhan? Dia bilang, saya percaya Yesus itu tetap Tuhan kami. Sama dengan Bapak juga dulu percaya kan? Tidak, kalau kami dalam Islam, dalam konsep Islam kami, laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Loh, dia bilang Yesus kan ada dalam Quran, bukan Yesus, Isa. Anda tidak akan dapat abjad ya di situ. Dimulai dengan huruf Isa al-Masih. Isa ada dalam Quran. Yesus di kitab kamu Kristen, lakum dinukum. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Yesus bisa digambarkan, bisa divisualisasikan. Al-Masih tak bisa antum lukiskan. Nabi Muhammad saja tidak ada gambarnya. Coba tanya saudara-saudaramu yang muslim di kapal ini, ada nggak pegang foto Nabi Muhammad yang masih bayi? Ada nggak pegang foto Nabi Muhammad sedang berkuda? Ada nggak pegang foto Nabi Muhammad waktu sedang perang dengan duduk dengan istri-istrinya? Nggak pernah terlukiskan, karena di zaman dulu tak ada tukang foto, apalagi di zaman Isa. Foto dari mana ini kawan? Saya bilang, coba dompetmu, dompet kapten kapal, dompetmu saya lihat dulu, dompet. Karena saya tahu setiap dompet orang Kristen pasti ada gambar Yesus. Termasuk saya juga dulu kawan, dulu. Buka dulu dompet, begitu dibuka, Allahu Akbar, betul ada gambar Yesus. You know, tahu ini? Belum tahu. Ini adalah artis yang bermain pada film The Passion of the Christ yang dirilis di Yerusalem, orang Yahudi usir. Ada filmnya itu, nanti ibu bapak cari, Penderitaan Kristus, The Passion of the Christ. Itu adalah artis Hollywood Mick Giffen. Jadi sebenarnya ini di Eropa lain wajahnya, di Indonesia lain lagi. Ini bukan Al-Masih. Al-Masih itu nabi yang paling misterius. Nabi yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad adalah Al-Masih. Kamu tahu, kamu percaya Yesus itu Tuhan dengan satu doktrin, dia mati demi menebus dosa-dosa manusia. Kamu percaya itu? Sekarang tak pertanyaan saya, Tuhan pernah mati atau tidak? Dia bilang, Tuhan kan tidak mungkinlah mati, Pak. Bagus, berarti masih normal kamu ini. Masih normal, masih enak mau berdialog. Apalagi antum ini kan seorang sarjana, bagus sekali. Antum percaya Yesus itu adalah Tuhan? Ya. Dari mana kau percaya? Apa yang dikatakan oleh pendeta kan? Ini kalau pemimpin. Padahal dia tidak yakin, dia tidak tahu dalam Al-Quran, wallazina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masir. Dan ahli-ahli kitab yang mendustakan ayat kami, ayat-ayat kami, kata Allah, kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Itu maksudnya pendeta-pendetamu yang membohongi kamu akan masuk neraka. Saya sendiri masuk Islam, takut saya. Wallazina kafaru wa kassabu, pendusta, pembohong. Jadi Anda mengatakan Tuhan tidak mati, berarti Anda masih normal. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda percaya Tuhan tidak mati, Yesus pernah mati enggak? Dia diam, lama dia diam, kupingnya mulai merah. Manado ini. Apalagi kalau sudah dongkrak cap tikus. Berhenti minum minuman keras. Hamer dalam Islam itu haram. Apalagi kapten kapal bisa tabrak batu di tengah laut. Jangan minum-minum begitu. Di Islam tidak boleh. Kopi boleh. Haram. Yang begitu haram. Tidak boleh. Tinggalkan yang tidak berguna. La yagurunaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mataun qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan kamu mengikuti gaya hidup, style hidup
tipu daya orang-orang kafir. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Jadi alkohol, judi tidak boleh. Pertanyaannya, apa Anda masih percaya Yesus itu Tuhan? Dia mati atau tidak? Dia akan mati demi menebus dosa manusia. Saya nggak tanya proses dia mati. Dia pernah mati atau tidak? Dia bilang iya, Yesus pernah mati. Tadi Anda bilang Tuhan tidak mati. Sekarang Yesus mati. Tuhan mana ente ikut? Iya juga, bingung saya ya. Nggak usah bingung-bingung. Pegang tangan saya. Pegang tangan saya. Ucapkan, ikuti saya. Ikuti saya. Hari ini antum masuk Islam. Sunat nanti dulu, to the next time. Ini yang paling kafir, paling takut. Rocky mungkin itu juga, Pak Haji. Coba tanya Rocky, pasti dia takut disunat itu. Coba tanya dia. Sudahlah, Ustaz ya sudah tahu secara psikologi, saya sudah tahu dia takut disunat. Tanya, semua orang termasuk para pendeta ingin masuk Islam, tapi persoalannya jangan disunat. No guarantee, tidak ada garansi, tetap potong. Karena kalau tidak sunat, antum tak boleh sembahyang, tidak boleh sholat. Saya pertama kali mau pergi ke masjid dilarang. Tidak boleh Pak, Bapak sudah syahadat memang, tapi belum potong. Apa itu? Dronghout, kata Belanda. Harus dipotong dulu. Oh disunat. Ya sudah Kiai, sekarang aja sunat. Tunggu dulu, besok baru menterinya datang. Datang menterinya, sunatnya bukan seperti anak saya pakai laser, dijepit dengan bambu, diikat dengan karet di ujung, dicubit-cubit begini, masih sakit Pak. Sudah mulai hilang. Dipotong, disensor memang rata digergaji. Nah itu barangkali Rocky tidak berani. Itu Rocky, saya tahu secara psikologi itu yang dia hindari. 2 minggu tak bisa pakai celana, pegang begini. Nah, ini dia. Tidak mudah, mendapatkan tidak mudah. Saya bilang tunggu dulu sunat, antum masuk Islam dulu. Pegang tangan saya, kita syahadat. Saya tidak usah lama-lama, langsung saya syahadatkan. Tidak usah banyak pertanyaan, nanti tanyakan kepada kiai. Sini tanganmu. Saya syahadatkan di atas kapal. Masuk Islam. Istrinya senang betul di Banjarmasin itu. Terima kasih guru, suami saya, pacar saya sudah masuk mau ikuti. Dan banyak, ada beberapa juga polisi Pak, Brimob. Yang tadinya pacaran sama orang Kristen, saya yakinkan perempuan Kristen masuk mengikuti Brimob itu. Tentara di mana-mana, bahkan jenderal berapa orang, mereka mengikuti. Sudah pensiun bahkan sekalipun berdebat, berdialog dengan saya. Artis-artis berapa orang itu. Nah, jadi kalau berdebat dengan orang Kristen serahkan ke saya, karena saya tahu betul psikologi mereka, tahu betul kabel di kepala mereka itu hanya satu yang putus. Iya, karena mereka mentuhankan manusia. Kalau kita hanya bilang qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dia kurang paham yang begitu. Ada yang bilang, Ustaz kalau Islam kan orang kafir pakai Quran. Jangan pakai Quran, jangankan orang kafir, orang Islam sendiri kalau imam baca ayat panjang bacuk di belakang. Apalagi kafir. Tidak betul ini Pak. Kalau ayat panjang imam baca, banyak yang batuk pura-pura padahal sudah capek di belakang. Artinya berhentilah. Begitu. Atau ada penceramah yang ceramah loyo, aduh dia adalah kalau begini pulang aja lah, jangan hadir lagi. Itu dia, membeda-bedakan para ustaz. Ini dia. Apalagi kafir. Kafir jangan disuruh dengarkan ayat Quran, setan pasti Allahu Akbar terbakar dia. Jadi kalau mengislamkan orang jangan pakai bicara tentang realitas, dari mana daerahnya, apa tujuannya mau masuk Islam. Jangan cuma mau kawin baru masuk Islam. Yakinkan Islam itu sampai menusuk ke dalam jantung. Dan kita harus jadi sampel, harus jadi contoh. Buktikan betul-betul, oh ini orang yang benar-benar akan mendapat hidayah. Kalau dia sudah yakin, ada kalanya orang-orang ini begini. Ini kan hari Ahad ya. Pergi saja ke kompleks di gereja, di satu kompleks ada gereja, dan lihat kalau ada profesor, doktor, sarjana dalam gereja. Enggak ada. Orang yang sudah belajar keilmuannya sudah tinggi, magister, doktor, dan profesor, dia sudah bilang seperti orang bule, ngapain ke gereja? Dari kitabnya saya sudah tidak masuk akal. Tapi orang Islam semakin tinggi ilmunya, semakin tunduk kepada Islam. Mengapa? Secara eksegesi, etika, logika, estetik,
Dia baca isi kitabnya rasional. Bayangkan tadi ayat Al-Baqarah dengan Al-An'am, dari Madinah dan Makkah begitu jauh rentang turunnya ayat itu dalam asbabun nuzul, kok bisa sama bunyinya? Apa Nabi Muhammad yang palsukan ini? Makanya nih Panji Gumilang kacau betul. Dia bilang Al-Quran ini adalah ucapan Nabi. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah wahyu Allah. Al-Quran adalah perintah Allah. Semuanya disampaikan melalui Nabi tercinta Rasulullah Muhammad. Rasul sampaikan, dibukukan secara teori, terbukukan yang namanya suhuf dari lembaran Ibrahim mawa Musa sampai kepada Taurat dan juga sampai kepada akhir zaman ini. Semua nabi kitabnya tercatat dalam Quran. Dan saya bilang dia, kalau Isa betul adalah Yesus, berarti surat Maryam, surat 19 bukan di kitab Al-Quran, di Bible Kristen. Ada nggak di Bible surat Maryam? Maryam itu bukan ibunya Daud, bukan ibunya Nabi Muhammad, bukan ibunya Nabi Sulaiman. Maryam itu adalah ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. Kapan Nabi Isa pernah jumpa dengan Nabi Muhammad? Apa pernah ketemu di rumah makan Takana Juo? Atau di Pecel Lele Lamongan? Itu dia. Apa pernah ketemu di sate Madura? Kapan pernah Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Isa? Tapi kok Isa berani sekali mengatakan mim ba'dismuhu, akan datang seorang Ahmad. Berapa lama waktunya itu? Kita tidak pernah diajar begini, Pak. Makanya masuk Islam supaya diajar. Di dalam Islam dijelaskan secara teoritis, sistematik, kontekstualis, rasional, and teologis. Coba kau masuk Islam. Tidak ada orang buta dalam Islam. Secara terpelajar mungkin dia tidak pernah mengecap pendidikan formal, tapi dalam konteks Al-Quran mereka jago-jago menjiwai hidup ini dengan petunjuk Al-Quran. Kiai-kiai di pedalaman, kiai-kiai di kampung-kampung itu pendidikannya nggak tinggi, tapi pintar-pintar mereka bicara karena tuntunan Quran. Saya sering dengar mereka ceramah di kampung-kampung, di desa-desa. Kok pintar-pintar kiai-kiai ini? Tidak mengecap pendidikan formal, tapi hebat. Kenapa? Al-Quran yang menuntun. 576 tahun belum datang Nabi Muhammad, Isa Masyih atau Isa Al-Masih sudah menyampaikan akan datang seorang yang bernama Ahmad. Mimba ismuhu Ahmad. Yahudi katakan, "Fala ma ja'u bil bainati qalu hadza sihrun mubin." Ini katanya sihir yang nyata. Jadi yang membohongi Anda bukan umat Islam, Yahudi. Nah ini masuk penjara juga nih Panji Gumilang gara-gara Yahudi. Loh, sampai ustaz-ustaz terkecoh sekali beruas. Oh ini di belakangnya Yahudi. Wallahu alam. Yahudi ini nggak pernah masuk campur urusan agama, apalagi cuma 1-2 triliun. Yahudi itu urusannya bisnis and financial. Pak Haji pernah ke London, ada City of London, di kota London, tapi ada satu kota lagi, City of London. Basisnya daripada kaum Zionis, hidup di situ. Margaret Thatcher pun masuk ke dalam, harus lapor ke situ. Itu kumpulan Yahudi yang mengatur finansial dunia. Apalagi cuma urusan tetek bengek isi apa ini? Panji Gumilang, dia menyanyikan lagu Shalom Kafirim. Dia menyanyikan lagu Shalom Kafirim. Kafirim itu bahasa Ibraninya sahabat. Lehitraut, sampai jumpa, see you again. Nah jadi saya tahu lagu-lagu yang dia nyanyikan itu. Lagu Apenu Shalom Aleichem, Apenu Shalom Aleichem, Apenu Shalom Aleichem, Apenu Shalom 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 Aleichem. Saya lebih hafal. Karena dia kasih kapin. Kau baru belajar Panji, cuma sepotong-sepotong kau tahu. Nanti di tembok ratapan itu dia nggak kasih terus tuh lagu Pak Haji, dia nggak kasih terus. Aduna jismor kami kolra yesemor et napseta mikolra aduna jismor ka ufo ekatami atawi at olamim hikomantakim dakolama Muhammadin 3 kali menyebut Nabi kita Muhammad. Tunggu Yahudi meratap di tembok ratapan sebelah selatan daripada Dome of the Rock, yaitu Baitul
Maqdis, Masjidil Aqsa. Yahudi tanduk kepalanya. Hikomantakin dekhalama Muhammadin. Periksa aja di Google atau di YouTube YouTube kalau saya salah. Jadi mereka menanti kedatangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati setiap Maulid Nabi, bukan memperingati hari kelahiran Nabi. Tidak boleh, karena semakin dekat umur bertambah umur kita, kematian makin dekat. Saya juga tahu, walaupun saya dari kafir, saya juga tahu tidak memperingati hari kelahiran, tapi mengingat akhlak mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pemimpin kita pada intinya mengikuti akhlak dan wibawa Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang ini masuk Islam, dia menangis, dia peluk saya, baru kali ini saya dadanya terlepas. Apa sekarang yang saya buat? Tidak usah takut, sepeser pun gajimu di kapal, kau hidup dengan Islam, antum akan tambah diberkahi. Sedangkan di kafir saja kau kaya, apalagi dalam Islam sekarang. Insya Allah kau bukan cuma kapal ini, kapal Surabaya, apa namanya, Surabaya masih. Antum besok bisa bawa tanker Pertamina. Betul Pak Haji, dibawa sekarang bawa tanker Pertamina Balikpapan. Terbukti kata-kata saya, makin maju hidupnya. Amin ya robbal. Nah ini, jadi kalau kita semakin takut, ancaman keluarga selalu ada. Dan paling ya biasalah kalau orang masuk Islam itu goblok, gila, tidak usah marah, karena yang mengatakan gila adalah orang-orang. Nah, kalau kita marah sama-sama jadi nggak usah ditanggapi. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Jiwa merdeka, hidup tenang. Begitu tutup mata, amin ya robbal alamin, malaikat akan panggil, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian orang-orang yang sabar. Bagi orang kafir diserahkan, orang kafir itu inna atatna lil kafirina salasilah wa aklalah wa sa'ir, disediakan oleh Allah adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Inilah pemimpin kafir, pemimpin dan semua pengikutnya akan turut ke dalam neraka. Dan kita sudah Muslim, walaupun dalam kehidupan yang bagaimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, kita yakin tidak mungkin 10 tahun umat ini akan terbengkalai, Pak Haji. Menderita kita. Dan kalau kita menderita, dalam Quran surah Al-An'am ini dikatakan Allah jadikan pemimpin-pemimpin yang menipu, pembesar-pembesar yang jahat, kata Allah. Ini dalam surat Al-An'am 123. Ibu bapak bisa baca lagi di rumah. Allah yang jadikan mereka, taruh di Indonesia, siksakan umat ini supaya jadi pelajaran bagi kita. Bisa jadi kita dihadirkan Pak Jokowi, jangan kita marah. Tidak ada yang kebetulan dalam Islam ini. Beliau memimpin 10 tahun, tinggal 1 tahun lagi, gak usah diolok. Tinggal 1 tahun. Malah kita doakan sisa pemerintahan Jokowi Maruf ada legasi terbaik. Berhentilah cawe-cawe, berhentilah masuk campur urusan capres. Tapi saya tahu ketua-ketua umum itu orang-orang punya intelektual dan cinta Islam. Kita lihat nanti endingnya. Saya Pak Haji bukan politikus dan bukan pengamat politik, tapi ini ada satu kekuatan yang akan membungkam iblis-iblis yang tadinya mengerjai umat-umat ini, yang menipu masyarakat. Jadi saya sudah tahu antara Anies, Prabowo dan lain sebagainya akan bersatu. Tinggal musuh yang satu ini akan mereka kepung. Insya Allah. Amin ya robbal. Ini doa kita bersama supaya Islam ini semakin baik. Dengan kuatnya Islam, negara kita akan kuat. Sebaliknya, lemahnya Islam, negara kita ini akan hancur berantakan. Contoh sudah ada saat ini. Jadi saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan motivasi ini menjadi kekuatan baru bagi keimanan kita, dan mendoakan agar negara ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.